Oke, di video yang ini saya akan menjelaskan tentang apa yang disebut dengan varian dari populasi. Nah, sebelumnya saya mau nge-review dulu nih apa yang udah kita pelajari di video sebelumnya. Kita kan mempelajari tentang mean dari sampel dan populasi. Masih inget dong? Sekarang kita mulai dari dari populasi dulu deh. Di sini saya punya mean dari populasi. Mean dari populasi itu kemarin kan adalah jumlah data dari data pertama sama dengan 1 sampai data ke n dibagi jumlah populasi yang kita punya. Nah, ini kan sebenarnya pengertiannya sama aja dengan X1 ditambah X2 ditambah bla 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 sampai X ke N. Lalu dibagi dengan jumlah populasi yang kita punya. Lalu jumlah mean dari sampel adalah jumlah data dari data pertama sampai data ke n dibagi jumlah sampel yang kita punya. Ini kan juga sebenarnya sama aja dengan X1 ditambah X2 ditambah bla 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 ditambah sampai X ke n dibagi dengan jumlah sampelnya. Nah, ini kan min ya. Min itu kan bagian dari ukuran pemusatan. Yang sebenarnya itu ada 3, ada min, median, dan modus. Nah, sebenarnya melalui ukuran pemusatan ini kita tuh ada satu nih yang kita nggak bisa ketahuin. Kita nggak bisa mengetahui seberapa besar penyebaran dari data-data yang kita punya dengan nilai minnya. Nah, sekarang gini deh, kita punya data di sini. Kita punya 2, kita punya 2, kita punya 3, kita punya 3. Terus sekarang kita cari minnya. Ini populasi ya, bukan sampel ya. Berarti kita cari min populasinya dong. Nah, min populasinya. Min populasinya itu kan berarti 2 ditambah 2 tambah 3 ditambah 3 dibagi 4. Berapa nih? 4 tambah 6, 10 bagi 4, 2,5. Berarti minnya 2,5 kan. Nah, di sini saya punya satu data lagi. Saya punya 0, 0, 5, dan 5. Nah, berarti ini juga populasi juga nih, sama dengan ini. Berarti kan min populasinya kayak gini nih. Min populasinya itu kan berarti 0 tambah 0 tambah 5 ditambah 5 dibagi 4. 10 dibagi 4, 2,5. Nah, sekarang kita lihat deh. Dia punya min populasi yang sama. Tapi saat kalian lihat ke datanya, min yang ini itu nggak terlalu jauh dari setiap data dalam populasi yang ini. Tapi sedangkan min yang ini, kalau kalian lihat di data yang ini, dia agak jauh kan selisihnya atau jaraknya dari setiap data dalam populasi ini. Nah, itulah makanya kita butuh ukuran yang lain untuk melihat persebaran dari data ini. Namanya itu adalah ukuran penyebaran atau dispersion bahasa Inggrisnya. Ukuran penyebaran atau dispersion. Nah, untuk saat ini kita akan mempelajari tentang salah satu dari ukuran penyebaran, yaitu adalah varian. Nah, varian, oke. Varian itu adalah notasinya itu sigma kuadrat atau varian adalah kalian melihat jarak antara jarak antara min populasi dengan setiap data dikuadratkan lalu dijumlahkan dari data pertama sampai data ke n dibagi dengan n atau jumlah populasi kita. Nah, sebenarnya dikuadratkan ini cuma untuk menjadikan hasilnya jadi positif ya. Kalau misalnya menghitungkan jarak min dengan setiap data itu hasilnya negatif, kita kuadratkan supaya jadi positif. Nah, sekarang kita coba deh. Kita mau lihat penyebaran dari data ini dan data ini. Kita coba cari varian dari data ini dulu ya. 2, 2, 3, 3. Oke, kita salin di sini. Kita punya 2, 2, 3, 3. Nah, gimana nih hitung yang ini? Nah, ini nih
bisa kita keluarkan dulu dan kita buat jadi tabel seperti ini. Saya punya tabel I atau jumlah datanya, lalu saya punya tabel XI atau nilai setiap data, lalu saya punya min populasi, lalu saya punya XI dikurang min dari sini yang dalam kurung ini, lalu saya punya XI dikurang min populasi dikuadratkan. Yang ini nih. Oke, kita coba hitung ya sekarang. I-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 1, 2, 3, 4. XI. X1 itu 2. X2 itu 2. Ya kan? X3 itu 3. X4 itu 1, 2, 3, 4. 3. Ya. Sekarang min populasinya. Min populasinya itu 2,5 kan? Nih, data yang ini, ya kan? Nah, berarti 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Nah, terus kita hitung X1 dikurang min. 2 dikurang 2,5 min 0,5. Di sini juga min 0,5. Di sini 3 dikurang 2,5 itu 0,5. 3 dikurang 2,5 0,5. Lalu hasil dari ini kita kuadratkan. 0,5 min 0,5 dikuadratkan itu kan jadi plus 0,25. Lalu di sini juga 0,25 0,25 ya kan? Nah, terus sekarang kita cari variannya. Nah, ini kan saya ambil dari sini nih. Nah, sedangkan rumus varian itu kita harus menjumlahkan jarak dari setiap jarak min populasi dengan setiap data yang dikuadratkan. Berarti kita harus jumlahin ini dulu. Berarti sigma X1 jumlah X1 dikurang min dikuadratkan dari data pertama sama dengan 1 sampai data ke 4. Di sini kan ada 4 data. Itu adalah ini tambah ini tambah ini tambah ini, hasilnya 1. Berarti variansnya adalah sigma kuadrat sama dengan ini dibagi n. Ini hasilnya 1 dibagi n. N-nya ada 4 dibagi 4. Berarti variansnya adalah 0,25. Oke, sekarang gimana dengan data yang ini? Oke, kita salin lagi di bawah. Kita coba cari varians dari data itu. Kita punya 0, 0, 5, 5. Nah, kita bikin tabel seperti tadi. Ada I, ada XI, lalu kita punya min, lalu kita punya XI dikurang min, lalu kita punya XI dikurang min yang kita kuadratkan. Nah, sekarang jumlah datanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti di sini sama ya. 1, 2, 3, 4. XI-nya X1 0, X2 0, X3 5, X4 5. Ya kan? Sekarang min populasinya berapa nih? 2,5. Berarti di sini 2,5 2,5 2,5 ya kan? Ya. Berarti X1 dikurang minnya adalah 0 dikurang 2,5 min 2,5. Di sini juga min 2,5. 5 dikurang 2,5 2,5 2,5. Lalu hasil dari ini kita kuadratkan. Min 2,5 dikuadratkan itu plus 6,25. Berarti ini juga sama, ini juga sama, di sini juga sama.
Ya kan? Ini kan 2,5 semua nih. Oke, sekarang berarti variansnya adalah jumlah dari ini dibagi dengan jumlah populasinya. Ini kan 6,25 semua. Berarti kalau dibagi 4 hasilnya adalah 6,25. Berarti varian dari populasi ini adalah 6,25. Oke, sekarang kita pindahin ke sini. Tadi varians yang ini berapa? 0,25 kan? Ya, benar, 0,25. Varians di sini 0,25. Sedangkan untuk data yang ini variansnya adalah 6,25. Oke. Kita tulis. Varians data ini itu 6,25. Nah, coba deh kalian lihat. Data yang ini variansnya lebih besar daripada varians di data yang ini. Berarti kan bisa kita simpulkan bahwa katakan bahwa varians yang data dari populasi yang ini lebih menyebar daripada data dari populasi yang ini, walaupun mereka punya min yang sama 2,5. Nah, itulah gunanya dari ukuran penyebaran yang dalam hal ini adalah varians. Nah, untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang varian sampel.